koloninya dia lebih banyak, maka otomatis jamur patogen dan tular tanah itu tidak akan merusak tanaman. Nah, ini yang terjadi Pak di usia-usia 1-2 bulan masa vegetatif ini begini. Nah, oleh karenanya menetralisir pertama dengan garam itu tujuannya juga agar patogen bisa kita basmi di awal, kita kendalikan di awal. Nah, unsur hayatinya kita masukkan juga supaya koloni yang tadi yang positif itu lebih banyak. Bisa di next Pak. Nah ini Pak, ini penggunaan kompos, arang sekam dan asam human. Ini takarannya itu 2:1 dan 0,3. Maksudnya kalau komposnya 2 kilo, asam sekam bakarnya itu 1 kilo. Terus asam humatnya 0,3 karena asam humat itu sedikit saja. Ini semua Pak, bahan organik ini itu asam. Pada saat dia terurai maka dia akan menjadi asam. Itu diurai oleh bakteri menjadi asam. Nah, ketika itu yang terjadi, kalau tidak ada tadi garam Pak, maka otomatis pH tanah kita turun. Nah, itu pentingnya kita kasih garam tadi di awal agar pH kita terus netral. Next Pak. Nah, ini setelah misalnya kita mulai penanaman, maka dilakukan pemupukan itu 15 hari. Yang kami rekomendasikan itu lebih banyak di POC dengan dengan hayati Pak. Karena pengalaman kami juga, kami sudah buat dendrot-dendrotnya yang menggunakan kimia itu juga bagus. Tetapi ada yang ada yang kurang Pak ketika kita panen nanti. Daya simpannya kalau kita menggunakan kimia itu kurang tahan. Tapi kalau kita menggunakan yang POC dengan yang hayati itu lebih terjaga dari jamur. Nah, kalau yang biasa kita lihat itu 1 minggu disimpan biasanya sudah busuk, sudah ada jamur di situ. Tapi kalau kita pakai organik itu bisa tahan. Nah, dulu Pak 2019 waktu belum banyak yang budidaya, rata-rata itu dipanen dari dari Goa itu bagian atas Parigi ke sana, terus ada dari Maros dan Pangkep itu rata-rata umbinya tahan, tidak sama yang sekarang. Kenapa? Karena salah satu faktornya itu adalah dikasih pupuk kimia. Nah, aja Pak. Next. Nah, ini pruning atau pemangkasan juga penting Pak untuk mencapai target yang kita mau capai. Jadi batang tua itu mestinya dipruning, dipotong Pak. Kenapa? Agar tunas yang berikutnya itu lebih besar. Nah, kalau misalnya kita biarkan itu memang produksi katanya lebih banyak. Karena yang batang pertama menghasilkan kata, yang kedua juga nanti akan menghasilkan kata. Kalau targetnya kita kata, maka tidak usah dipruning. Biarkan saja batang pertama sampai dorman, nanti batang kedua sampai dorman. Tapi kalau target kita umbi, maka harus dorman. Harus dipruning Pak. Harus dipotong batang pertama agar batang keduanya itu bisa lebih besar. Seperti itu. Next Pak. Nah, pestisida hayati dan nabati. Karena sekarang ini muncul penyakit-penyakit baru Pak di porang itu. Dulu 2019 itu belum ada yang namanya penyakit di bintil daun. Tapi 2020 ini itu sudah banyak Pak, bintil daun. Jadi di daun sekarang begitu panas hujan, maka muncul Pak bakteri di situ. Di bintil daun. Nah, itu kalau sudah menyebar mesti pohonnya mati juga. Gitu. Jadi 2022 ini banyak kita temukan. Banyak kita temukan di 2022 itu di bercak daun. Nah, busuk batang, busuk umbi, bercak daun, busuk daun. Nah, hamanya itu bekicot, lintah, ulat tanah, ulat geraya, dan belalang. Nah, itu. Jadi mesti kita memilah pestisidanya itu antara pestisida hayati dan pestisida nabati. Kalau yang kami praktekkan itu Pak, pestisidanya itu kami bikin sendiri.
bahannya itu adalah belerang dengan kapur tohor, Pak. Kapur tembok yang biasa dipakai untuk plaster itu kami pakai. Itu anti jamur, Pak. Nah, kalau sudah itu yang kita pakai, caranya dimasak. Misalnya 1 kilo belerang dengan 1 kilo kapur tohor itu dimasak 1 jam. Dimasak 1 jam, nanti dia akan berubah menjadi merah warnanya. Nah, baru dikasih garam. Nah, takaran garam kalau 1 liter airnya, 1 liter air dari pestisida yang kita sudah bikin ini, maka garamnya itu 5 sendok. Karena kenapa? Pestisida itu harus di pH 4,5. 4 sampai 4,5. Jadi semua pestisida itu rata-rata pH-nya itu pH 4 sampai pH 4,5. Karena kita produsen pestisida. Tapi kalau yang mau murah, Pak, untuk semua jenis hamanya ini dan penyakitnya porang itu murah. Itu pakai belerang tepung belerang ada itu, Pak, dijual biasanya cuma 5.000, Pak, itu per kilo, atau paling mahal itu 10.000 per kilo. Dengan kapur tohor itu kurang lebih 3.000 per kilo. Nah, 1 kilo belerang, 1 kilo kapur itu dimasak, airnya 2 liter. Itu dimasak 1 jam, itu bisa mengendalikan ini, Pak. Itu uji coba baik dari jamurnya, baik dari bekicotnya, baik dari belalangnya, itu insya Allah dengan campuran itu tadi, itu bisa menyelesaikan hama dan penyakitnya porang. Nah, itu sudah kami uji. Termasuk, Pak, ketika kita misalnya mau menyimpan kata, itu salah satunya adalah belerang itu, kapur belerang. Atau umbi, biasanya umbi kalau sudah 1 bulan kita panen, kita karantina, kalau yang sudah produksi itu 1-2 kilo, biasanya bawahnya itu busuk. Yang menempel di tempat rak itu busuk. Nah, caranya dikupas saja, itu dicuci bersih, kasih belerang, insya Allah berhenti itu, Pak. Nah, itu sudah kita uji coba. Nah, ini penyiangan. Jadi kalau yang pakai mulsa UV begini, otomatis kan tidak lagi menggunakan tidak lagi menyiangi tanaman porangnya. Tapi kalau bisa dipilihkan, Pak, antara kita memakai plastik UV dengan kita memakai jerami atau daun bambu, saya lebih memilih daun bambu. Nah, tempat uji saya, Pak, di sini dekat-dekat saja dengan MP di perumahan Azalea. Saya ada lahan sedikit di situ. Nah, itu sudah kita uji. Kami perbandingkan antara yang pakai mulsa UV, plastik UV, dengan yang pakai daun bambu. Itu lebih bagus, Pak, yang daun bambu. Lebih bagus yang daun bambu. Kenapa? Karena kalau UV begini, begitu panas, Pak, dia akan mengeluarkan suhu yang panas juga dalam tanah. Berbeda kalau dia menggunakan daun bambu, itu lebih hangat di situ, dan ketika lapuk tanah itu tidak ada bakteri atau jamur negatif di situ. Dia semuanya, misalnya di daun bambu itu ada juga trichodermanya. Jadi tanaman porang kita relatif lebih aman. Jadi memang kalau misalnya kita menggunakan plastik ataupun mulsa alam itu usia porang kita lebih lama. Usia porang kita bisa diperbandingkan, Pak, antara yang pakai mulsa dengan tidak, itu relatif lebih lama. Karena usia porang ini rata-rata di 6 bulan. Kalau dia pakai paranet bisa sampai 8 bulan. Tapi kalau dia ditanam langsung, itu biasanya cuma 6 bulan, Pak. Itu sudah dorman. Nah, umbi itu lebih cepat lagi. Kalau umbi ditanamnya sudah mengeluarkan tunas, maka rata-rata di 5 bulan sudah dorman. Tapi kalau ditanam sebelum bertunas itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau di bawah naungan itu tadi sama, bisa lebih panjang usianya kalau dia di bawah naungan. Tapi yang di bawah naungan itu rata-rata umbinya kecil dan kadang airnya tinggi, itu mudah busuk. Nah, bisa diperbandingkan antara porang di Parigi dengan porang yang ada di tanam di Palangga. Nah, itu relatif yang porang dari
atas yang curah hujannya tinggi itu relatif lebih cepat busuk dibanding dengan yang ditanam di dataran rendah. Seperti itu. Kenapa? Karena kandungan air, Pak. Nah, makanya apalagi sistem panennya itu tidak menunggu musim kemarau. Karena pemahaman kita kan yang penting sudah busuk batangnya itu sudah dorman. Tetapi seharusnya itu disimpan dulu sampai kadar airnya sudah mulai kurang, baru harusnya kita panen. Nah, itu kualitas seperti itu yang sebenarnya disukai oleh pabrik. Nanti orang pabrik yang akan menjelaskan, karena itu tadi pemahaman kita dan kebutuhan kita biasanya sudah mengikuti, jadi tidak usah ditunggu lama-lama. Begitu dia dorman batangnya, ada juga yang belum dorman batangnya ditelang. Karena sudah butuh uang seperti itu. Next Pak. Oke. Nah, ini sebagai gambaran Pak, kami juga sudah menanam cukup lumayan banyak. Kalau porang ini kami awal-awal juga Pak menanam di Sulsel ini, kurang lebih kita sudah tanam 60 hektar untuk porang ini, dan alhamdulillah cukup memuaskan. Cuman agak-agak agak-agak bahasa Jawanya ngersulo tahun ini Pak, karena porang buka di harga 4.000 Pak sekarang. Padahal tahun kemarin itu bukanya di 7.500 di bulan-bulan 3-4 itu sudah 7.500. Tapi kami yakin ke depannya kita sudah berbicara juga, bertemu juga dengan beberapa organisasi porang. Kita insya Allah menahan porang ini dipanen tahun ini kalau pabrik tidak menaikkan harga. Seperti itu. Jadi ini sekalian menyindir juga pabrik. Kami tahun ini insya Allah akan menahan untuk panen. Jadi ada P3N, ada beberapa organisasi dan off-taker porang. Kita sudah berbicara bahwa tahun ini kita akan menunda panen kalau porang ini tidak naik di atas 5.000. Jadi akan langka nanti ini porang produksi. Kenapa? Karena cost porang itu mahal.